Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito dan Pak Ji Channel. Nah, hari ini kita setelah dari Watu Lintang tadi, kita akan di belakang saya ini ada pohon, guys. Kita lihat. Oke. Nah, ini tadi kita nggak sengaja lagi lewat-lewat. Pas di sini ada sebuah pohon. Ya. Ini pohon kelor ya. Mungkin kita hanya mendengar istilah selebar daun kelor gitu Ya. saja. Dan belum pernah melihat ya, inilah bentuk dari pohon kelor. Jadi kita sering mendengar, kita jangan Ada pepatah itu. ada pepatah ya, selebar daun kelor. Dunia itu tak selebar daun kelor. Lah kalau karena putus asa. Ini sebenarnya seperti ini, daun kelor itu hanya satu biji, 2 jari saja. Masnya 2 jari kecil sekali itu, kecil. Mas. Tapi dari kecilnya itu ternyata ada ribuan manfaat dari daun kelor itu sendiri. Yang pertama, daun kelor ini sebagai untuk dimasak Juga itu bisa juga sayuran bagus. juga enak ini, Mas. Kemudian buahnya ini kebetulan nggak ada buahnya, ini Belum ada. kelentang. Nah, itu ada namanya kelentang, itu di sayur asam juga enak. Apa Nah, itu ada bagian buahnya. dari kelentang ini? Iya. Oh, Jadi kelentang itu pohonnya Buah. daun kelor ini. buah dari Daun kelor. ini. Pohon kelor ini. Sekarang kita akan sedikit membahas juga, ternyata selain dari sisi fisiknya juga, manfaat fisiknya ada sendiri dari manfaat magic. Tapi itu pun cerita dari cerita ya, nggak tahu itu manfaat magic itu. Ini sebenarnya ya cerita mitos, Mas, ya, yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau bahasanya seiring dengan yang namanya daun kelor itu mempunyai suatu khasiat atau yoni ya. Ini biasanya, Mas, kalau orang-orang tertentu, orang mempunyai ilmu kebolandung biasanya ya. Ilmu kebolandung itu ilmu termasuk sejenis ilmu kesaktian. Ini biasanya kelemahannya dengan pohon kelor ini, Mas. Jenis aji kebolandung itu pengapasan atau sandi pralayanya itu dari pohon kelor ini. Kalau mungkin dia pas beraksi atau melakukan, orang yang punya aji kebolandung ini orang kriminal ditembak ataupun peluru apapun nggak akan pernah bisa, Mas, menembus jenis ilmu kebolandung ya. Nah, tapi kalau musuhnya hanya inilah yang mengimbangi. Biasanya itu hanya cukup ditebaskan ke muka ya, ke muka atau bagian badan yang lainnya. Istilahnya ilmu itu langsung rontok atau menghilang ya dari diri orang itu sendiri. Dan juga ini juga biasanya kalau ada orang yang kerasukan roh halus atau seperti apapun ya, ini biasanya bisa untuk mengobati atau mengusir agar dia agar dia keluar dari jasad tersebut. Itu menurut keyakinan. Tapi itu ya yang percaya silahkan, ini kan mitos ya. Mitos dari orang Jawa, dan memang keyakinan itu ada ya. Tergantung bagaimana orang itu menyikapi. Kalau ya percaya nggak silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Ini kan hanya keyakinan dari beberapa masyarakat lokal ya. Jadi kita ya harus menghormati. Iya, mak lek men omongannya. Iki anggo jajal kok mesti coba aku. Nah, selain pohon kelor ini juga ini namanya getah, Pak. Nah, ini namanya getah dari pohon kelor. Nah, guys, kita bisa lihat, Pak. Itu ada kelentangnya, Pak. Nah, itu namanya kelentang, guys. Kelentang ini biasanya kalau masyarakat daerah Gresik, Lamongan, Tuban itu biasanya untuk bahan sayur asam. Nah, yang bagi peminat, ya inilah asal mulanya pohon kelentang itu. Sehingga kita akan tahu, bukan hanya tahu badannya, tapi kita asal usulnya itu kita mengetahui. Itulah. Jadi pohon kelentang ya sangat keren sekali. Manfaat dari pohon kelor ini baik daunnya ya, biji-bijinya bisa dimanfaatkan. Cerita mitos dan juga manfaat dari pohon kelor itu sendiri, yang mana nggak tahu juga itu untuk pepatah. Jadi informasi mengenai pohon kelor sudah disebutkan ya, baik dari mitos dan juga manfaat secara fisik itu memang sangat banyak, dari segi kesehatan pun juga banyak. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah cek ya, ada pohon kelor, di situ ada situs Watu Lintang, nah. Situs Watu Lintang. Nah, kita udah selesai. Nah, ini kawan-kawan nih yang belum subscribe, monggo mohon untuk subscribe, membantu channel kami untuk mengembangkan lebih semangat kembali. Oke, Pak Ji Channel, mantap.